Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silaturahim lagi, bermuhajah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Ya, selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita di akhir hayat menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi langsung saja. Memang untuk beberapa hari ini jatuhnya 2 hari. Abang sekarang ini memang di daerah itu di daerah Sukabumi. Kebetulan abang sekarang bersama dengan Eyang Japra. Mungkin waktu itu beliau seorang dukun atau spiritual yang dimana memang saat itu kerjanya salah dalam artian melukai orang lah. Kalau kita bahasanya santet lalu kasar ya, intinya salah jalan. Ya, ini juga abang diundang dengan Eyang Japra ya, atau Mbak Japra ya. Jadi abang bisa silaturahim lagi ke tempat beliau. Jadi pertama pernah beliau itu abang datangi. Sebenarnya saat itu tanpa rekayasa, abang bisa buktikan. Ya, ini real kisah nyata. Abang lagi mensyariatkan rumah di Sukabumi, daerah mana? Rumahnya Aji itu. Sukabumi. Cisaat ya, lagi di Cisaat. Tiba-tiba ada laporan, ya, mohon maaf ya, Mbak Japra ya, ada laporan ada seorang dukun yang dimana ingin tobat, tidak mau jadi tobat dikarenakan faktor ya yang bisa menyadarkan beliau. Nah, saat itu beliau tidak mau sadar dan tobat. Dalam cerita seperti ini seperti itu, tapi ya alhamdulillah cuman satu yang bisa abang menyadarkan beliau, yaitu dengan selawat. Alhamdulillah tergugah hati beliau, terpanggil hati beliau, dan beliau menangis dan beliau sadar. Nah ya, pernah abang bikinkan konten juga itu. Jadi abang habis menyareatkan mendoakan agar rumah, saya tidak perlu sebut tapi ada di kontennya, di daerah Sukabumi. Ya alhamdulillah rumah itu sudah di DP, alhamdulillah sudah laku. Belum laku, baru di DP. Nah tiba-tiba ada laporan. Jadi nggak jauh dari Sukabumi, dari daerah Sukabumi, di daerah tadi apa namanya, Cisaat. Nah di tempat Bu Haji yang abang doakan, abang baca selawat, ada Eyang Japra atau Mbak Japra, yang dimana beliau dukun yang ingin sadar dan tobat. Dan beliau sebenarnya orangnya galak juga, tapi alhamdulillah semenjak kemarin abang buatkan konten juga, beliau sekarang ini sudah berubah ya, sudah sadar. Dan beliau mengundang abang untuk main ke tempatnya. Nah jadi abang berangkat kemarin Jumat malam ya. Nah ini baru kesempatan abang bincang-bincang kepada beliau. Nah jadi kita langsung saja, konon cerita beliau sudah tobat dan sadar dan mencari uangnya halal. Amin. Assalamualaikum Mbah Japra. Waalaikumsalam. Nah, Mbak, ini edukasi menceritakan tentang perjalanan Mbak Japra. Sekarang ini katanya sudah berubah ya. Alhamdulillah ya, udah berubah. Jadi sehari-hari ini Mbak Japra ini aktivitasnya seperti apa nih, Mbak? Coba ceritakan ke penonton, Mbak. Ya, seperti orang-orang biasalah sekarang saya. Yang jelas saya udah tidak lagi menyimpang. Kalau insya Allah menolong orang, saya masih ada yang minta pertolongan. Saya tolong. Ya. Sebagai saya bisa tolong ya saya tolong. Ya. Jadi beliau sebagai penjembatan sekarang. Dulu penjembatan atau sababiyah yang jelek, yang nyimpang. Sekarang beliau membantu orang yang baik. Ya, sudah sadar ya. Jadi Mbah, biar penonton ini melihat langsung di dunia maya ini, selain Mbah sekarang membantu orang dengan apa yang Allah berikan, yaitu maunah, kelebihan ya. Kalau Nabi kan diberikan mujizat, wali-wali Allah diberikan karomah, manusia diberikan maunah ya, atau kelebihan. Ya, masing-masing ada kelebihannya ya, kayak dokter
Ya, ada spiritual, praktisi, paranormal, al-hikmah, apapun, maupun Bapak polisi, Bapak TNI, Bapak pengacara, semua itu maunah ya. Allah adil memberikan suatu kelebihan. Nah sekarang Mbah atau Eyang Japra udah sadar, masih buka praktek ya, pengobatan, tapi jalurnya benar ya. Ya. Selain itu jadi apa lagi Mbah aktivitas sehari-hari ini? Ya, saya sekarang sih saya apa aja model kayak saya keluar kota, nyetir mobil. Oh jadi supir, Ya. Masya Allah, jadi supir pribadi Yang penting ya. halal. Oh iya, yang haram nggak mau lagi Mbah? Enggak. Benar? Ya. Tuh. Allah. Nggak mau ya. Jadi beliau sekarang ini sudah sadar dan tobat sehari-hari. Beliau memang tetap pengobatan, membantu orang, tapi beliau juga sekarang ini selain membantu orang dalam pengobatan, beliau sering dipanggil suruh bawa mobil, ya, bawa mobil ya. Syukur ya Mbak ya, alhamdulillah sekarang halal ya Mbak. Mobil supirnya supir bos lagi ya. Ya. Masya Allah. Terus terkadang ada orang pengajian saya bawa. Jadi sopir saya. Jadi orang majelis-majelis Ya. berarti yang ingin berziarah. Nah, Wah, saya juga tuh Mbak. Iya, boleh. Oh, saya boleh juga ya gitu. Jadi memang beliau sekarang ini selain buka pengobatan, tapi yang baik, tidak nyimpang. Dulu nyantet lah bahasa kasarnya. Sekarang dia nggak mau lagi membantu yang baik. Tapi Mbak sehari-hari sekarang Mbak Japra ini menjadi supir pribadi ya, membawa orang, contohnya orang majelis ya, yang mau jarah-jarah ya. Iya, Mbak. iya. Berarti di daerah Sukabumi ini Mbak, alhamdulillah banyak juga ya majelis-majelis ya. Terus apa lagi tuh Mbak? Saya ke Indramayu saya ikut. Selain ke Indramayu kemana lagi tuh Mbak? Ya ke Cirebon. Ya Oh. kemana aja pokoknya saya. Yang penting saya di jalur yang benar aja. Yang halal ya. Halal. Masya Allah. Jadi kita doakan juga nih untuk Mbak Japra, beliau semoga tidak berubah ya. Udah Ya walaupun sekarang juga masih ada yang suka minta tolong, saya tolong. Tapi kalau di jalur yang benar saya tolong. Kalau saya disuruh menyimpang lagi ke seperti yang dulu, misalnya kasarnya nyantet orang, saya udah nggak mau. Oh, berarti selama ini godanya Mbak masih ada ya. Godanya dalam artian masih banyak orang yang datang ke Mbak untuk menyuruh nyantet lagi. Tapi Mbak nggak mau ya udah ya. Ngiming-ngiming uang. Uang ya Mbak ya. Saya. Lumayan Mbak uangnya dulu Mbak ya. Mbak, Ya, pengen tahu sedikit, mohon maaf ya Mbak. Ya. Itu kalau misalkan Mbak dulu untuk melukai orang Mbak, itu kan Mbak tahu dosa ya. Ya. Tahu ya, tapi tergiurnya itu Mbak mau menyantet karena uang gitu ya. Ya. Bayarannya besar. Ya. Tergantung kerjaannya. Oh, tergantung kerjanya ya Mbak ya. Tahapnya. Ada level ya. Level. Berarti ada Susahnya, paket. Apa gampangnya? Itu Hmm. nyangkut nyawa saja. Oh iya betul. Kalau misalkan Mbak nggak kuat nyantet bisa balik ke Mbak saya ya. yang mati. Masih ke Mbak ya. Nah, makanya saya berubah total, saya pengen juga jalur yang benar itu. Selama ini saya masih kasih hidup. Jadi saya buat apa nggak berubah. Amin, amin. Supaya saya cari uang yang lebih halal. Amin, amin. Ya, itu ya. Semoga ya spiritual atau dukun seperti Mbah ini luar biasa. Mereka mau sadar dan tobat ya, memberikan suatu jalan kebaikan ya. Gitu. Ini nggak apa-apa ya Mbak ya. Ya nggak apa. Kita buka sedikit karena memang Mbak sendiri yang undang saya kan ke Sukabumi gitu kan. Ya alhamdulillah sampai ongkos pun beliau yang mengongkoskan abang ya, sampai abang datang ke tempatnya beliau. Tapi memang baru ada kesempatan dalam 2 hari ini abang baru cerita, baru ngobrol ya kan. Alhamdulillah pengakuan beliau ya untuk daerah orang khususnya daerah Sukabumi, doakan aja nih Mbak Japra ya, bisa istiqomah ya, berselawat, berzikir Mbak, membantu sesama, intinya kebaikan semua ya Mbak ya. Karena sudah jelas Mbak ya, orang tidak ada yang kuat, orang tidak ada yang pintar, nggak ada orang yang sakti ya Mbak ya. Betul. Gitu. Langit di atas langit ada lagi kan begitu ya Mbak ya. Karena yang kuat, yang hebat itu ayat Allah dan selawat. Ya Mbak ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasyir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tempat untuk berlindung Allah, tempat meminta untuk Allah. Memang kita harus ada sababiyah,
kayak orang kayak Mbak begini harus sababia, harus kita juga minta. Karena gini, kita hidup di dunia ini tanpa bantuan doa, ya, tanpa bantuan doa, ya, kepada orang lain kita tidak bakal bisa berhasil dan sukses. Cuman terkadang nih Mbak, mohon maaf ya, rata-rata manusia kalau untung diam, Ya, betul. ya, rugi teriak, dalam artian saat ada masalah baru dia ingat Allah, Ya, betul. Kebanyakan seperti itu. ya kan? Ingat Allah. Allah disalah-salahkan, Allah tidak adil, Allah begini-begini, padahal diri dia sendiri. Karena masalah yang ada di dalam kehidupan dunia ini itu tidak lepas dari diri kita, ya kan? Berpikir yang baik, berpikir positif, datangnya baik dan positif. Berpikir negatif, berpikir jelek, yang datang jelek. Kan seperti itu ya Mbak ya? Betul. Terus Mbak, yang terakhir nih Mbak Japra bergulat atau masuk dalam bidang perdukunan sudah berapa tahun, kira-kira puluhan tahun atau berapa tahun Mbak? Ya, yang jelas saya sekitar 5 tahun saya. 5 tahun. 5 tahun ini saya 5 tahun. Ambil jalur kiri ya? Ya, jalur kiri 5 tahun saya. Oh, berarti beliau sudah puluhan tahun. Jadi mungkin karena keadaan Mbak goyang akhirnya nih Mbak ya, keilmuan yang diberikan sama Allah, jadi Mbak nyimpang. Kalau jadi dukun lama juga ya. Sebenarnya gini, tapi abang tidak bisa sebut. Beliau ini sebenarnya tangan kanan orang spiritual hebat dulu di Indonesia, ya. Tapi kita nggak bisa sebut. Tapi kalau tidak percaya, datang ke tempat abang bawa ke beliau, nanti beliau yang ngasih unjuk siapa dulunya. Tapi kita nggak bisa sebut, karena kode etik, ya Mbak, ya. Oh, ya. Beliau tangan kanannya, ini betul. Ini nggak main-main, betulan. Beliau dulu tangan kanan seorang praktisi, seorang paranormal, seorang spiritual yang terkenal di Indonesia. Tapi abang nggak bisa sebut namanya. Tapi kalau sahabat abang, para netizen atau para sahabat saudara abang yang ingin mau bukti, beliau ini dulunya tangan kanan seorang spiritual atau paranormal hebat di Indonesia, bisa datang ke tempat abang, nanti beliau yang bawa. Tapi alhamdulillah ya, sekarang sudah tidak Mbak ya, manajemennya udah misah. Karena beliau memang betul-betul mau ngambil jalur kiri. Mbak, sedikit aja dong Mbak, bocorin Mbak. Berapa sih mahar yang dikasih untuk nyantet orang Mbak, atau dulu yang melukai orang Mbak? Saya pernah dikasih mahar sampai 45, 50 juta, 50 juta ya. Terus yang kemarin Mbak cerita tuh sampai 500 juta pernah? Pernah. Masya Allah. Ya, untuk melukai orang sampai keluar duit ratusan juta sampai setengah M. Bayangkan. Tapi itu Mbak kan tahu Mbak, itu perbuatan dosa ya. Ya, itu saya setelah saya itu yang ngobatin yang maharnya besar itu saya bisa berpikir setelah membunuh orang saya udah tidak bisa berjalan seperti itu. Berarti sudah banyak juga korban ya Mbak ya, yang dilukai ya. Ya, itu saja kurang lebihnya. Edukasi ini, hiburan ini, tontonan ini, ya semoga menjadi tuntunan. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya tidak diambil, tidak apa-apa. Ini pengalaman yang luar biasa, yang menurut abang itu Masya Allah. Makanya Allah itu adil. Kenapa abang bilang Allah adil? Allah kalau ingin memberikan suatu hidayah, petunjuk atau rezeki atau apapun, tidak memilih jabatan, pangkat dan orang tersebut. Makanya kita jangan menjadi manusia, jangan so suci, jangan jadi manusia so hebat, so pintar dan yang lain-lain. Selama masih ada kotoran di dalam tubuh kita, kita jangan so suci dan so hebat dan so benar, ya, gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ya abang sih saat itu datang ke tempat beliau tidak mengadu yang namanya kekuatan, enggak. Abang cuma ngobrol, tapi dulu beliau sempat galak sama abang. Tapi begitu abang baca selawat, beliau sadar. Ya, beliau sadar, tiba-tiba beliau terpanggil, abang juga nggak tahu. Yang penting abang sudah menyadarkan beliau. 3 minggu kemudian Mbak Japra manggil abang lagi, dia kangen, dia rindu sama abang. Ya, berkat abang dan wasilah selawat Nabi dan ayat Allah, sekarang ya
beliau sudah jauh lebih baik dan istiqomah dan di jalur yang baik. Selain beliau sekarang aktivitas tetap mengobati orang tapi yang baik-baik ya, bukan yang tidak baik. Tapi beliau sering bawa supir ya, bawa mobil pribadi, dipanggil-panggil orang, sampai beliau sering juga membawa orang-orang majelis menyupiri untuk berziarah ke makam wali-wali. Ya itu saja para penonton. Mbah, terima kasih banyak ya Mbah. Ya, semoga Mbah sukses, Amin. Mbah panjang umur, Amin. berkah dan barokah, Mbah semakin kaya. Amin. Ya, Mbah jangan putus silaturahim ya Mbah. Amin. Ya, jadi abang minta maaf apabila ada salah kata, ucapan lisan dan sikap terhadap Mbah Japra maupun terhadap para penonton. Apabila selama edukasi YouTube abang, snack video, TikTok Bang Arman ASM, apabila ada salah kata, ucapan lisan dan sikap, abang minta maaf. Karena yang masih banyak kekurangan abang pribadi, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya tidak diambil, tidak apa-apa. Pesan dari Al-Fakir, jangan pernah merasa bisa, bisalah merasa. Jangan merasa pintar, pintarlah merasa. Jangan merasa kuat, kuatlah merasa. Carilah ketenangan, insya Allah kita akan mendapat kesenangan. Apabila kita mencari kesenangan lebih dahulu, belum tentu kita mendapat ketenangan. Itu saja, jangan lupa encang-encing Nyak Babe, Akang Teteh, Pak De Bude, ya semuanya dari Sabang sampai Merauke, luar negeri maupun dalam negeri, selalu ikuti dan dukung channel YouTube Bang Arman ASM. Ini edukasi, ini hiburan, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.